Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Izinkan kami di sini akan berbagi dokumentasi kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Asep Ramadan dari SMP Negeri 1 Cimanggu. Dan saya Denny Wahyudi dari SD Negeri Cipining 01 Majenang. dan saya Juli Geminasiti dari SD Negeri Mulyadadi 02. Dan saya Suhendri dari SD Negeri Bantar Panjang 02 Cimanggu. Oke sobat semua, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhendri, apa kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar saya baik Pak Asep. Bagaimana dengan kabarnya hari ini Pak Asep? Alhamdulillah Pak Suhendri, kabar saya juga baik. Begini Pak Hendri, hari ini kan Pak Hendri katanya mau kucing. Nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Pak Suhendri. Bagaimana Pak Suhendri? Iya, siap Pak Asep. Jadi begini Pak Suhendri, pada saat proses kucing itu nanti Iya. antara coach dan kucing akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kuci itu, kemudian apakah jawaban yang disampaikan oleh kuci itu juga sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Suhendri yang disampaikan. Kemudian nanti dari jawaban tersebut apakah kuci bisa memberikan jawabannya untuk bisa menemukan permasalahannya. Dan jangan lupa nanti Pak Suhendri juga menyesuaikan dengan prinsip kucing. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi kucing. Nah, sebelum proses kucing dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Suhendri. Boleh ya Pak Hendri? Boleh, silakan Pak Asep. Baik, yang pertama, kompetensi kucing apa yang nanti ingin Pak Suhendri kembangkan pada saat proses coaching? Oke, terima kasih Pak. Yang untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh Pak atau presentasi, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Suhendri, jadi kompetensi yang ingin Bapak Suhendri kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana Pak Suhendri? Oke, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oh gitu, baik Pak Suhendri, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Suhendri sendiri itu yang seperti apa? Oke, indikator keterampilan yang ingin saya inginkan nanti kunci saya dapat mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik, jadi nanti indikator ketercapaiannya coaching itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak? Iya, betul Pak Asep. Baik. Terima kasih Pak Suhendri atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silahkan nanti Pak Suhendri melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak Suhendri. Iya, baik Pak Asep. Terima kasih Pak Suhendri. Oke, sama-sama Pak Asep. Assalamualaikum Pak Denny, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhendri, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Pak Suhendri? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Denny. Seperti kemarin Pak Denny ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Bagaimana Pak Denny? Ya, betul sekali Pak Suhendri. Saya mau menceritakan permasalahan saya di sekolah.
Oke, baik. Kebetulan saya juga sedang tidak ada tugas lain Pak Denny. Pak Denny bisa menceritakan permasalahan yang tadi Pak Denny sampaikan. Kiranya kita permasalahan apa yang Pak Denny hadapi? Ya, jadi begini saya melihat bahwa di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang sudah disepakati kurang diterapkan secara maksimal, Pak. Oh, jadi seperti itu. Jadi Pak Denny melihat bahwa budaya positif yang disepakati secara bersama-sama itu kurang maksimal dan diterapkan. Mengapa Pak Denny merasa jika budaya positif di sekolah tersebut kurang maksimal diterapkan oleh di sekolah Pak Denny? Saya masih melihat ada beberapa siswa yang terkadang tidak membersihkan kelasnya atau tidak melaksanakan piket dengan alasan dia bangun kesiangan. Ada juga siswa yang masih membuang sampah sembarangan, padahal di setiap kelas itu sudah ada tempat sampah, Pak. Kemudian ada juga siswa yang masih kurang bisa bertegur sapa dengan baik itu bapak guru ataupun ibu guru, dengan alasan bahwa bapak dan ibu guru itu tidak mengajar di kelasnya, gitu Pak. Oh, jadi seperti itu Pak Denny. Merasa hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah Pak Denny. Mungkin Pak Denny pernah mencari tahu mengapa masih ada siswa yang kurang disiplin dalam beberapa budaya positif di sekolah ini. Memang benar Pak Suhendri, hal itu masih sering terjadi di sekolah ini. Dan saya pernah mencari tahu bahwa baik berbicara dengan wali kelas yang lain ataupun dengan guru lain, serta teman-teman petugas kebersihan juga, serta beberapa orang tua pas di situ kesempatan bertemu. Oke, Pak Denny meminta pendapat atau bagaimana? Ya, saya meminta pendapat terkait dengan siswa-siswa tersebut. Ternyata memang mereka juga menyadari bahwa siswa itu masih kurang menyadari arti pentingnya budaya positif yang sudah menjadi atau sudah disepakati di sekolah ini. Oh, nah jika Pak Denny sudah tahu permasalahan mengapa ada siswa yang masih kurang menyadari arti pentingnya penerapan budaya positif di sekolah, kira-kira Pak Denny punya rencana apa supaya permasalahan tersebut tidak terjadi lagi? Rencana supaya permasalahan tersebut tidak terjadi lagi, memang saya punya rencana, yaitu akan menyampaikan kepada kepala sekolah dan bapak ibu guru lain melalui pembiasaan supaya beliau-beliau mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang disepakati secara lebih intensif lagi, misalkan melalui upacara di setiap hari Senin atau saat pembelajaran di kelas. Kemudian keteladanan dari bapak ibu guru karyawan, dan juga membuat program kegiatan 5S dan 3K, memajang tulisan atau keyakinan sekolah di tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat murid, serta meminta bantuan orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya melakukan pembiasaan yang positif di rumah. Wah, bagus sekali rencana dari Pak Denny. Ini sangat luar biasa dan menginspirasi. Oh iya, hal itu akan dilaksanakan kapan kira-kira Pak Denny? Ya, saya akan segera menyampaikan hal ini dalam minggu-minggu ini. Insya Allah sudah ada program sekolah terkait dengan cara memaksimalkan penerapan budaya positif di sekolah ini. Kedua, nanti di bulan ini juga program tersebut sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, terutama keteladanan dari bapak ibu guru dan juga karyawan di sekolah ini. Dan kebetulan bersama dengan adanya rapat wali murid yang akan
saya sampaikan langsung kepada orang tua. Bagus Pak Denny. Lebih cepat lebih baik ya Pak Denny. Lalu bagaimana Pak Denny mengetahui keberhasilan dari rencana yang Pak Denny terapkan itu? Dengan melihat perubahan yang lebih baik dari murid-murid saya di sekolah sesuai dengan tujuan yang saya harapkan. Oke, apabila ada gangguan yang muncul, bagaimana cara mengantisipasinya? Saya akan mencoba berefleksi, Pak, yang kemudian saya perbaiki lagi langkah yang kurang sesuai dengan tujuan yang saya inginkan. Dengan refleksi akan mendorong saya untuk berlatih berpikir kritis. Saya juga dapat mengupayakan berbagai solusi kreatif untuk mengatasi hambatan dan menemukan cara-cara yang lebih efektif. Oke sekali Pak Denny. Baik Pak Denny, mudah-mudahan rencana Pak Denny dapat segera terrealisasi dan saya ingin melihat hasil segera mungkin ya. Oke, dari rencana yang tadi sudah Pak Denny sampaikan, kira-kira komitmen apa yang Pak Denny terapkan? Ya, jadi komitmen saya yaitu terus memberikan keteladanan dan selalu berusaha untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini bersama-sama dengan seluruh warga yang ada di sekolah ini dan pihak orang tua murid. Bagus sekali Pak Denny. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Pak Denny rasakan? Iya, Bapak, alhamdulillah dari percakapan kita hari ini saya merasa lega karena saya sudah menceritakan permasalahan yang saya lihat di sekolah ini dan saya merasa harus lebih memperhatikan lagi terhadap perilaku siswa dalam menerapkan budaya positif serta memiliki gambaran terkait penerapan budaya positif yang disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah saya. Baik Pak Denny, sangat bagus dan luar biasa Pak Denny. Ya mungkin sudah cukup sampai di sini dulu Pak Denny. Perbincangan kita dapat kita sambung di lain waktu perbincangan kita ini. Terima kasih atas waktunya dan kesediaan Pak Suhendri untuk berbincang-bincang tentang masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny. Baik Pak Suhendri, bagaimana tadi proses coachingnya sudah berjalan lancarkah? Alhamdulillah Pak Asep, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Baiklah Pak Suhendri, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kembali ke Pak Suhendri. Tadi dalam proses coaching yang sudah Bapak Suhendri lakukan terkait dengan indikator yang ingin Pak Suhendri capai, itu bagaimana hasilnya Pak? Baik Pak Asep, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching barusan yang dengan Pak Denny, yaitu saya sudah melakukan sesuatu dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada coach saya, dan menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, luar biasa sekali Pak Hendri ya. Terima kasih Pak. Jadi saya sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak. Jadi begini, setelah saya amati tadi saat Bapak melakukan coaching, sudah kelihatan bagaimana Bapak menanyakan tujuan. Kemudian ada identifikasi permasalahannya, ada rencana aksi dari coach serta tanggung jawab dari coach. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Pak Hendri dengan coach. Pak Hendri itu sudah fokus terhadap percakapan tadi.
yang artinya berarti Pak Suhendri ada presence atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi, dan juga sudah mendengar aktif pada saat coaching, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Suhendri itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot. Itu dari pengamatan saya dapat luar biasa sekali Pak Suhendri. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Suhendri dalam proses coaching tadi, kemudian mudah-mudahan kedepannya Pak Suhendri makin sukses dalam melakukan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini Pak Suhendri, kira-kira kompetensi apa yang lagi ingin Bapak kembangkan? Oke, terima kasih Pak Asep atas pengamatan tadi. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coachingnya ke depan, yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tinta lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching, supaya pada proses coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi. Bagus dan luar biasa sekali Pak Hendri ya. Jadi Pak Hendri sudah mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Pak, dan semoga semakin baik dalam proses coaching ke depannya. Amin. Baiklah Pak Hendri, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur tirta, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi ini. Kali ini mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu dan kita bisa berdiskusi kembali. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Suhendri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi penampilan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.